Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, ini adalah lanjutan dari materi kemarin. Kemarin kakak sudah kasih mengenai definisi nilai mutlak ya. Jadi kita langsung masuk contoh soal aja gitu. Yang pertama, kita mau tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X kurang 3 ditambah mutlak 2X negatif 8 sama dengan 5. Oke? Jadi, caranya itu, karena di sini kita mau cari nilai X ya. Di sini kan ada dua mutlak. Nah, mutlak yang pertama, X kurang 3 berarti dia batasnya 3 ya, ketika X-nya sama dengan 3, kalau X sama dengan 3. Ngerti? Di sini. Jadi, 2X kurang 8, berarti 2X sama dengan 8. X sama dengan 8 per 2, 4. Jadi, untuk mencari nilai X yang memenuhi persamaan, kita uji satu-satu. Yang pertama, kita mau buktikan dulu apakah X-nya itu kecil dari 3, atau X-nya itu antara 3 dan 4, atau X-nya itu lebih besar dari 4. Yang pertama, kita mau buktikan dulu bahwa X itu kecil dari 3. Nah, ini caranya kayak gini. Ketika dia kecil dari 3, syaratnya itu bahwa X ketika X-nya kita ganti dengan 2 ya, misal 2 kurang 3 berarti negatif ya, berarti di sini negatif X negatif 3. Ngerti? Ya. Gitu. Ini tambah, tetap ini tambah. Di sini kenapa juga negatif? Ketika kita ganti X-nya yang nilai X-nya ini yang kecil dari 3, misal 2 ya. 2 kali 2 kan 4. 4 kurang 8 kan negatif. Berarti di sini negatif 2X kurang 8 sama dengan 5. Ngerti ya? Jadi, negatif kali X negatif kali negatif 3 plus 3 plus dikali negatif 2X ya. Negatif kali negatif 8 plus 8 sama dengan 5. Jadi, negatif X dijumlah negatif 2X berarti negatif 3X. 3 plus 8 sama dengan 11. Di sini sama dengan 5, oke? Jadi, negatif 3X, 11 pindah ruas jadi negatif 11 kan? Berarti 5 kurang 11 sama dengan negatif 6. Oke, jadi X-nya sama dengan negatif 6 per negatif 3 sama dengan 2. Oke? Selanjutnya, kita mau buktikan apakah X-nya itu antara 3 dan 4, ya. Nah, yang pertama, ketika artinya di sini apabila X-nya itu besar dari 3 dan kecil dari 4. Nah, caranya itu di sini negatif ya, negatif kali X kurang 3. Supaya syaratnya kecil dari 3 kan. Nah, plus 2X negatif 8 sama dengan 5. Nah, di sini negatif kali X itu negatif X. Negatif kali negatif 3 plus 3. 2X tetap negatif 8 sama dengan 5. Negatif X plus 2X itu sama dengan X ya. Jadi, 3 kurang 8 itu negatif 5 sama dengan 5. Berarti X-nya itu kalau negatif 5 pindah ruas berarti plus 5. Berarti 5 tambah 5 10. Oke? Nah, selanjutnya ketika X-nya besar dari 4. Ketika X-nya besar dari 4 sudah pasti semuanya positif ya. Semuanya positif. Nah, kita mau lihat X negatif 3 ditambah 2X negatif 8 sama dengan
5. Berarti X negatif 3 plus 2X negatif 8 sama dengan 5. Tetap ya, X plus 2X, X ditambah 2X kan 3X ya. Negatif 3 ditambah negatif 8 negatif 11 sama dengan 5. Oke, jadi negatif 11 pindah ruas jadi plus 11. 5 tambah 11 sama dengan 16. Berarti X-nya itu 16 per 3. Oke. Nah, jadi adik-adik, nilai yang memenuhi, perhatikan ya, sini kan X-nya 2. 2 itu jelas kecil dari 3 ya. Kecil dari 3 berarti X-nya diterima. Nah, yang kedua ini X-nya itu 10. Sementara yang mau kita uji cek adalah antara X, nilai X-nya itu antara 3 dan 4 ya. Berarti ini tidak diterima. Sementara X ini 16 per 3 ya. Berarti 5, ya, 5, sekian-sekian. Jadi ini sudah jelas X-nya itu besar dari 4. Jadi kesimpulan nilai X yang memenuhi persamaan adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 16 per 3. Oke, ngerti ya? Selanjutnya, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan X plus 4 dikurang 2 dikali mutlak negatif 4 sama dengan 3. Oke. Jadi, adik-adik kalau misal mendapatkan nilai mutlak persamaan seperti ini, kita bisa ubah ke bentuk biasa. Ya. Nah, ini mutlak X plus 4 dikurang 2 dikali mutlak negatif 4 sama dengan 3. Ini mutlak 4 itu kan sama dengan 4 ya, berarti sisa kakak ganti X plus 4 kurang 2 dikali 4 karena mutlak negatif 4 itu 4 sama dengan 3. Jadi 2 kali 4 itu 8 karena di sini negatif, di sini juga negatif sama dengan 3. Jadi X plus 4 8, kita pindah ruas jadi plus 8. 3 tambah 8 kan 11. Jadi hasilnya X plus mutlak X plus 4 sama dengan 11. Nah, ini yang mau kita, kalau sudah kayak gini kan enak. Buat cari X-nya kan sudah enak. Nah, selanjutnya, pertama ketika X plus 4 itu sama dengan 11, maka X itu sama dengan 7 ya. X yang pertama kita dapat adalah 7. Yang kedua, ketika dia adalah negatif X, artinya yang di dalam mutlak adalah negatif ya, berarti kita kalikan negatif X plus 4 sama dengan 11. Berarti di sini X. Sama halnya gini, kalau misal kakak di sini kan negatif X plus 4 ya, di sini 11, di sini kakak enggak negatifkan di sini, tapi langsung di sini juga saya negatifkan, berarti negatifnya ya, berarti sini X plus 4 sama dengan negatif 11. Sama halnya kalau misal saya kakak kali lagi negatif X dikurang 4, nanti sama hasilnya ya. Jadi X sama dengan, ini kan negatif 15. Kenapa bisa? Karena negatif 11 ini kan plus 4. Pindah ruas jadi negatif 4. Negatif 11 dikurang 4 kan negatif 15. Jadi X yang memenuhi adalah X sama dengan 7 dan X sama dengan negatif 15. Oke? Selanjutnya, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X plus Y ditambah mutlak 2X plus 4 sama dengan 0. Caranya gini, X plus Y itu sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif Y. Y-nya pindah ruas kan, berarti X sama dengan negatif Y. Nah, sampai situ dulu. Di sini 2X plus 4 sama dengan 0. 2X plus 4 sama dengan 0 ya.
Kalau kan mutlak tetap nilainya sama ya. Berarti 2x sama dengan negatif 4. 4-nya pindah ruas. Berarti x sama dengan negatif 4 bagi 2 berapa? Negatif 2. Jadi x-nya didapat negatif 2. Ya, kita masukkan ke persamaan yang di sini. Nah, y sama dengan negatif x. Sama ya. Berarti y sama dengan negatif kali negatif 2. Berarti y-nya sama dengan 2. Jadi, nilai x yang memenuhi adalah negatif 2, sementara nilai y yang memenuhi adalah 2. Selanjutnya, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan x plus 7, mutlak x plus 7 kuadrat dikurang 3 kali mutlak x plus 7 dikurang 4 sama dengan 0. Jawab. Misalkan mutlak x plus 7 itu kita misalkan P. Ya, kita mau alihkan ke persamaan kuadrat. Kita mau persimpel. Jadi kita misalkan x plus 7 itu adalah P. Berarti P kuadrat dikurang 3P kurang 4 sama dengan 0. Oke? Jadi kalau misal P kuadrat kurang 3P kurang 4 sama dengan 0, kita faktorkan. Berarti faktornya adalah P kurang 4 dikali P plus 1. Ya. Caranya, ketika kita kalikan P kali P itu P kuadrat. P kali 1 kan plus P. Negatif 4P, negatif 4 kali P kan negatif 4P. Ditambah tadi 1P kan plus 1P berarti sisa negatif 3P. Berarti negatif 4 kali 1 positif 1 kan berarti negatif 4 sama dengan 0. Ngerti ya? Jadi P yang kita dapat itu sama dengan 4 atau P sama dengan negatif 1. Jadi kita uji satu-satu ya. Ketika P-nya 4, X-nya berapa? Ketika P-nya negatif 1, X-nya berapa? Nah, kita mau uji dulu yang P-nya 4, berarti X plus 7 sama dengan 4. X plus 7 sama dengan 4, X sama dengan negatif 3. 7 pindah ruas jadi negatif 7, berarti 4 kurang 7 negatif 3. Nah, ketika dia di dalam mutlaknya negatif, berarti negatif X plus 7 sama dengan 4. Di sini sama halnya kalau kakak ubah seperti yang tadi, X plus 7 sama dengan negatif 4. Berarti X-nya itu sama dengan negatif 11. Maksudnya 7-nya ini pindah ruas, kan jadi negatif 7. Berarti negatif 4 kurang 7 sama dengan negatif 11. Oke? Ini ketika X-nya 4. Nah, yang kedua, ketika X-nya negatif 1, berarti mutlak X plus 7 itu sama dengan negatif 1. Coba adik-adik perhatikan. Di sini kita bicara mengenai jarak ya. Di sini mutlak hasilnya negatif ya. Ini jarak tidak ada yang negatif. Iya enggak? Ada yang masih ingat cara bacanya? Berapakah nilai X yang berjarak negatif 1 dari 7? Jarak kan enggak ada yang negatif ya. Jadi ini jelas-jelas tidak memenuhi. Jadi kesimpulannya nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan negatif 11. Ngerti? Ya dong, kakak harap kalian ngerti ya. Oke, selanjutnya. Bentuk sederhana dari mutlak X plus 4 plus mutlak 5 kurang 2X dikurang mutlak X kurang 2 sama dengan titik-titik untuk X itu besar dari 10. Ya di sini sorry kakak salah tulis ya, di sini bukan besar dari 0 tapi besar dari 10. Oke, kakak ulang lagi, di sini X-nya itu bukan besar dari 0 tapi besar dari 10 ya.
jawab. Nah, caranya kayak gini nih. Perhatikan ya. Di sini X plus 4 ketika X-nya kita ganti ya, besar dari 10 berarti 10 plus 4 berarti positif ya. Positif di sini. Positif. Nah, ketika 5 kurang 2X, ketika X-nya kita ganti dengan misal lebih dari 10 berarti 11, 2 kali 11 kan negatif 22 ya. 5 kurang berarti hasilnya negatif. Di sini negatif makanya. Ya. Sama seperti yang tadi, sini negatif. Negatif 5 kurang 2X. Nah, di sini X kurang 2 ketika X-nya itu misal kita 11 ya, uji coba karena dia besar 10, 11 kurang 2 kan 8 ya. Karena sini negatif berarti di sini negatif dikali X kurang 2. Ngerti ya? Jadi kita langsung saja X plus 4 kurang 5, negatif kali negatif kan plus 2X ya. Jadi negatif X, negatif kali negatif 2 plus 2 ya. Jadi sini X, sini negatif X, X-nya habis. X, negatif X habis. Berarti sisa 2X nih. 4 kurang 5, negatif 1. Negatif 1 tambah 2 plus 1. Jadi bentuk sederhana dari persamaan ini adalah 2X plus 1. Nah, gimana adik-adik untuk materi hari ini? Cukup mudah kan? Nah, kalau misal ada yang mau bertanya, silakan bertanya sama kakak. Oke? Sekian pertemuan kita. Kakak akhiri dengan ucapan kulil haq walau kana murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.